Atom. Kedengarannya seperti konsep simpel yang kita semua pelajari di sekolah ya. Tapi pernah kebayang nggak kalau di balik konsep itu ada sebuah kisah yang luar biasa dramatis. Ini adalah cerita tentang pertentangan, tragedi, dan pada akhirnya pembuktian. Yuk kita telusuri sama-sama. Coba deh lihat rumus ini. Kelihatannya cuma sekumpulan huruf dan angka kan? Tapi ini bukan sebarang rumus. Ini adalah ide yang saking kuatnya sampai terukir di batu nisan penemunya, Ludwig Boltzmann. Intinya, rumus ini bilang kalau semua keteraturan di dunia ini, kayak es yang mencair misalnya, itu semua hasil dari gerakan acak triliunan partikel super kecil yang nggak bisa kita lihat. Dan yang paling tragis, keyakinan pada ide inilah yang ironisnya bikin dia mengakhiri hidupnya sendiri tanggal 5 September 1906. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kok bisa seorang ilmuwan sampai rela mati demi sebuah ide yang sekarang ya kita anggap biasa aja kan? Fakta. Begini. Bagi kita sekarang, atom itu ya ada, udah pasti. Tapi coba deh kita mundur 100 tahun lebih. Percaya sama atom itu bukan cuma dianggap nggak ilmiah, tapi bisa dibilang berbahaya. Dan pusat dari semua perjuangan ini adalah satu orang ini, Ludwig Boltzmann. Seorang jenius yang justru diejek habis-habisan cuma karena dia yakin banget kalau semua yang ada di alam semesta ini pada dasarnya terbuat dari atom. Oke, biar kebayang situasinya. Di akhir tahun 1800-an itu, motonya para ilmuwan tuh simple. Seeing is believing. Kalau nggak bisa dilihat, ya nggak ada. Nah, atom, siapa yang pernah lihat? Nggak ada. Jadi, percaya sama atom itu sama aja kayak percaya tahayul. Coba bayangin, buat dapat satu atom aja, kita harus belah sehelai rambut jadi sejuta bagian. Ya pantas saja dianggap khayalan kan? Nah, disinilah letak kejeniusan Boltzmann. Teorinya, yang disebut teori kinetik gas, bilang kalau semua yang kita rasain di dunia nyata, panas, dingin, tekanan, itu semua akibat dari gerakan partikel-partikel kecil yang nggak kelihatan. Contoh gampangnya begini deh, kenapa bensin bisa bikin mobil jalan? Karena pas dibakar, partikel-partikel di dalamnya jadi bergerak super cepat, nabrak-nabrak piston, dan roda mobil pun berputar. Simple, tapi revolusioner. Tapi teorinya ini ditolak mentah-mentah. Tekanan yang diterima Boltzmann itu, wah luar biasa. Dia bukan cuma didebat secara ilmiah, tapi juga dibully habis-habisan. Dibilang pemimpi, idenya disebut fiksi. Nah, tekanan profesional yang segininya, ditambah dia juga menderita depresi dan gangguan bipolar, akhirnya semua itu jadi terlalu berat. Bener-bener akhir yang tragis. Sebentar. Biar kita benar-benar paham kenapa perjuangan Boltzmann ini berat banget, kita harus mundur jauh ke belakang. Jauh banget. Kita mundur sekitar 2.500 tahun lalu ke Yunani kuno. Karena di sanalah pertarungan ide soal atom ini pertama kali dimulai. Jadi di zaman itu ada dua kubu pemikiran besar. Di satu sisi ada sang superstar, Aristoteles. Idenya gampang banget dicerna. Semua hal terbuat dari 4 elemen. Api, air, udara, dan tanah. Sesuatu yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Masuk akal kan? Nah, di sisi lain ada Demokritus. Dia punya ide yang lebih abstrak. Katanya, kalau kita potong terus-menerus sebuah benda, pada akhirnya kita bakal sampai di satu partikel terkecil yang udah nggak bisa dipotong lagi. Dia menamakannya atomos. Ya, tebak saja mana yang menang. Jelas ide Aristoteles yang lebih kelihatan nyata ini, yang akhirnya mendominasi dunia selama 2000 tahun. Nah, setelah berkuasa selama 2000 tahun, kerajaan Aristoteles ini akhirnya mulai goyah. Dan yang meruntuhkannya bukan para filsuf lagi, tapi para ahli kimia yang mulai ngoprek di lab mereka. Contohnya seperti Joseph Priestley di abad ke-18. Dia bikin eksperimen yang kelihatannya sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa. Begini, dia memasukkan lilin menyala ke toples tertutup. Apinya mati kan? Terus dia coba lagi, tapi kali ini dimasukkan juga tanaman. Dan apinya tetap menyala. Kesimpulannya apa? Udara itu ternyata bukan satu elemen tunggal seperti kata Aristoteles. Udara itu campuran. Dan ada satu bagian penting di dalamnya, yang kita kenal sekarang sebagai oksigen, yang ternyata diproduksi sama tanaman. Nggak lama setelah itu, giliran air yang diserang. Henry Cavendish menunjukkan kalau air itu juga bukan elemen dasar. Air itu ternyata hasil dari pembakaran gas yang gampang banget meledak, yang kita sebut hidrogen. Nah, udah 2 dari 4 elemen Aristoteles yang tumbang. Satu persatu, pilar-pilar teori kuno itu mulai runtuh. Oke, jadi teori lama sudah hancur, panggung sekarang kosong, dan ini jadi momen yang pas banget buat ide lama dari Demokritus untuk bangkit kembali. Kali ini lewat seorang ahli kimia dari Inggris di awal tahun 1800-an. Namanya John Dalton. Dia ini memperhatikan sesuatu yang
Simple tapi penting banget. Dia sadar kalau senyawa kimia itu seperti punya resep yang pasti. Misalnya air nih, resepnya itu selalu 2 bagian hidrogen dan 1 bagian oksigen. Mau bikin air sedikit atau sebaskom penuh, perbandingannya ya tetap segitu. Nggak pernah berubah. Nah, dari sini Dalton mikir, kalau resepnya selalu pas kayak gini, berarti materi itu pasti terdiri dari balok-balok penyusun yang terpisah-pisah yang nggak bisa dibagi lagi. Logis kan? Kalau air itu selalu 2 hidrogen dan 1 oksigen, berarti unit terkecilnya ya pasti gabungan dari 2 partikel hidrogen dan 1 partikel oksigen. Dan partikel itulah yang dia sebut atom. Teori atom pun lahir kembali di era modern. Oke, sekarang kita lompat lagi ke masa Boltzmann di awal abad ke-20. Teorinya udah ada, tapi buktinya mana? Belum ada bukti fisik, makanya perdebatannya masih panas banget. Nah, di tengah situasi buntu inilah muncul seorang pahlawan yang gak disangka-sangka yang akhirnya memberikan bukti yang selama ini dicari-cari oleh Boltzmann. Ceritanya berawal dari tahun 1827. Ada seorang ahli botani, Robert Brown, lagi melihat serbuk sari di atas air pakai mikroskop. Dia kaget. Kenapa? Soalnya serbuk sarinya itu gerak-gerak sendiri acak seperti lagi menari. Padahal serbuk sari itu benda mati. Dia bingung, apa yang bikin benda ini bergerak? Dan fenomena aneh yang disebut gerak Brown ini jadi misteri selama 80 tahun. Bayangkan, 80 tahun, para ilmuwan terbaik dunia garuk-garuk kepala. Apa sih kekuatan gaib yang mendorong serbuk sari ini? Jawabannya datang dari orang yang nggak terduga. Bukan profesor fisika ternama, tapi seorang pegawai kantor paten muda, namanya Albert Einstein. Dan hebatnya, dia memecahkan misteri ini pakai teorinya Boltzmann sendiri. Einstein bilang, coba bayangin, serbuk sari itu seperti bola raksasa di tengah lautan bola pingpong yang nggak kelihatan, yaitu molekul-molekul air. Bola-bola pingpong ini terus-terusan menabrak bola raksasa dari segala arah. Hasilnya, bola raksasa itu jadi goyang-goyang nggak karuan. Itulah gerak Brown. Dan ini bagian paling kerennya. Einstein nggak cuma ngasih analogi, dia beneran ngitung. Dia bikin rumus matematika yang bilang, oke, dengan mengukur seberapa jauh serbuk sari itu goyang-goyang, kita bisa hitung mundur untuk menentukan seberapa besar dan berat molekul air tak kasat mata yang menabraknya. Ini bukan lagi cuma teori, ini bukti matematis. Dan disinilah kisah ini jadi sangat tragis. Tahun 1905, Einstein menerbitkan makalahnya. Bukti itu akhirnya ada. Atom terbukti ada. Tapi, cuma setahun kemudian, Ludwig Boltzmann, orang yang mendedikasikan hidupnya untuk ide ini, orang yang menderita karena keyakinannya, bunuh diri. Kemungkinan besar dia nggak pernah tahu kalau dia sudah menang. Baru 2 tahun setelah kematiannya, eksperimen akhirnya mengonfirmasi hitungan Einstein, dan perdebatan soal atom pun selesai untuk selamanya. Jadi, apa pelajaran dari semua ini? Kisah atom ini mengajarkan kita satu hal penting. Kalau kebenaran itu nggak selalu harus bisa dilihat langsung dengan mata kita. Kadang, bukti dari sesuatu yang sangat fundamental justru datang dari efek-efek kecil, dari jejak-jejak nggak langsung yang ditinggalkannya di dunia sekitar kita. Dan ini yang bikin kita jadi mikir kan? Sejarah sudah menunjukkan berkali-kali, ide yang hari ini dianggap gila atau radikal bisa jadi fakta yang diterima semua orang di masa depan. Jadi pertanyaan terakhirnya untuk kita semua, kira-kira ide aneh apa yang sekarang kita anggap remeh, yang mungkin suatu saat nanti bakal jadi penemuan besar berikutnya?